Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita pada pagi hari ini diberi judul perumpamaan tentang seorang penabur. Diambilkan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 3 sampai yang ke-8. Saya akan membacakannya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah sebidang tanah mempunyai potensi yang baik untuk tumbuhnya sebuah tanaman? Di Israel dikenal sebuah tahun yang disebut dengan tahun Yobel, yaitu tahun di mana ada pembebasan bagi banyak segi kehidupan umat Israel. Budak dibebaskan, hutang dibebaskan, tanah yang pernah menjadi agunan hutang harus dikembalikan kepada sang pemilik tanah. Bahkan tanah yang bisa ditanam tanaman selama setahun tidak boleh ditanami apapun juga, bahkan hasilnya tidak boleh dipanen oleh yang punya tanaman. Selama setahun ketika tanah tidak ditanami, maka tanah tersebut sebenarnya sedang berproses dan memproses dirinya untuk menabung sari-sari makanan yang diserap dari dalam bumi. Dan pada saatnya, nanti tanah tersebut akan memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menjadi tanah yang siap ditanami dan menumbuhkan tumbuhan yang sehat. Tanah yang menjadi bekas tempat membakar ranting di daerah kita justru dianggap sebagai tanah yang baik untuk tanaman bisa bertumbuh. Apalagi kalau tanah bekas bakaran ini kemudian dicangkul dan diolah dengan campuran pupuk kandang. Tanah ini berproses. Tanah yang diolah dengan baik adalah tanah yang siap menerima dan menumbuhkan benih tanaman menjadi tanaman yang subur. Dan pada saatnya tanah ini ketika tanaman bertumbuh subur maka akan menghasilkan buah. Saat Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur, maka dengan jelas Yesus menggambarkan bahwa hanya tanah yang baiklah yang memiliki kemampuan untuk membuat dan menumbuhkan benih menjadi tumbuhan yang baik, sehat, dan pada saatnya berbuah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benih di dalam firman Tuhan yang kita baca itu adalah firman yang Tuhan taburkan. Dan benih itu, yaitu firman yang ditaburkan, memiliki kualitas yang sama dimanapun dia ditaburkan. Benih itu bukan benih yang bermasalah, tetapi benih yang baik. Firman Tuhan adalah firman yang baik, firman yang mulia. Firman Tuhan yang ditaburkan adalah firman yang berkualitas. Tetapi Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang mulia, yang baik, yang berkualitas ternyata tidak serta-merta akan menghasilkan buah yang baik. Tergantung pada tanahnya. Tanah yang baik adalah tanah yang diolah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan cucuran keringat dan kerja keras, dan mengalami proses. Tanah adalah diri kita, hidup kita, iman kita,
nilai diri kita, hakikat kita sebagai manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Tetapi kita adalah manusia yang berproses. Tujuan sebuah proses adalah mencapai hasil yang baik. Tidak selalu kita diproses dengan cara yang menyenangkan hati kita, bukan? Kita diproses oleh berbagai macam pergumulan, berat dan ringan, sulit tapi bisa juga mudah, menyakitkan tapi bisa juga menyenangkan, kegagalan dan keberhasilan. Tujuannya adalah agar kita dapat menjadi tanah yang subur. Dan tanah yang subur adalah tanah yang punya kemampuan menghancurkan benih ilalang dan duri yang nantinya akan menjadi penghimpit dan penghancur pertumbuhan dari benih tersebut. Kita harus jeli memeriksa diri kita. Apakah dalam hidup kita menyimpan atau mungkin malah memelihara bibit ilalang atau duri, atau bahkan batu yang jelas menghalangi benih mencapai tanah. Karena bila ilalang, duri, bebatuan itu tidak jeli kita lihat dan bahkan tidak kita buang atau mungkin malah kita pelihara dan tidak kita musnahkan, saatnya akan mengganggu pertumbuhan, akan menghancurkan pertumbuhan dari benih yang baik ini. Dan pada saatnya tidak akan menghasilkan buah. Jadi apa yang harus kita olah supaya diri kita, hidup kita menjadi tanah tempat benih bertumbuh dan berbuah? George Barna dalam buku The Habits of Highly Effective Churches menyatakan 3 hal. Pertama, seharusnya dalam hidup kita sebagai orang beriman, kita harus memelihara dan sekaligus mempunyai hubungan yang didasari kasih dan hormat pada Yesus Kristus. Ini penting. Yang kedua, dalam hidup kita sebagai orang beriman, maka kita harus memiliki hasrat yang tak terpadamkan untuk mencapai hasil menjadi tanah yang baik dan subur. Ada usaha yang kuat, ada usaha yang sungguh-sungguh. Dan karena itu, yang ketiga, komitmen. Komitmen yang menuntut ketaatan sebagai murid yang teguh dan tangguh. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cukup 3 hal, ternyata ada 1 lagi yang juga tidak kalah penting. Yaitu janganlah kita berkutat dengan mengatakan kata, nanti, tunggu, saya belum siap, saya belum bisa mengolah diri menjadi tanah yang baik, karena saya belum bisa memaafkan. Saya masih membenci, saya masih menyimpan dendam. Saya belum ini, saya belum itu. Bapak Ibu sekalian, janganlah komitmen dan usaha kita dikalahkan dengan kata-kata tersebut. Sebab Tuhan tidak menunggu. Ketika kita masih berkutat dengan kata nanti, tunggu, saya belum siap. Tapi Tuhan berkata, waktu kita habis. Saat itu, kita tidak dapat lagi berproses. Mari kita berproses menjadi tanah yang baik, yang subur, yang mampu menerima dan menumbuhkan benih dan pada akhirnya menghasilkan buah yang lebat. Karena itulah tanggung jawab kita sebagai umat beriman. Tuhan memberkati kita. Amin.